Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fauzan Misra yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan materi topik 6 dari mata kuliah seminar akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Wulansari BP 18110038. Yang kedua Anissa Fitri BP 18110039. Yang ketiga Igusti Agung Dia Susilawati BP 18110052. Dan yang terakhir ada Nada Salsabila Arsi BP 18110057. Baiklah, materi yang akan dipaparkan yaitu topik 6 mengenai pengakuan dan pengukuran serta penyajian instrumen keuangan dari PSAK 50 dan PSAK 55. Ada 4 indikator materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, deskripsi dan definisi dari PSAK 50 dan PSAK 55 tentang instrumen keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Wulansari. Yang kedua, klasifikasi dan jenis instrumen keuangan dari PSAK 50 dan PSAK 55 yang akan dijelaskan oleh Anissa Fitri. 3. Pengakuan dan pengukuran dari PSAK 55 yang akan dijelaskan oleh Igusti Agung Dia Susilawati. Dan yang terakhir, penyajian dari PSAK 50 yang akan dijelaskan oleh Nada Salsabila Arsi. Baiklah, masuk kita kepada indikator materi yang pertama yaitu mengenai deskripsi dan definisi dari PSAK 50 dan PSAK 55. Deskripsi dari PSAK 50 dan PSAK 55. Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin ketat pula persaingannya. Maka berbagai organisasi atau perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya melalui berbagai macam hal. Dengan demikian, semakin banyak pula transaksi-transaksi baru yang dilakukan suatu perusahaan yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan. Dengan berbagai macam hal yang baru tersebut, maka aturan atau standar yang dikeluarkan untuk memberikan panduan dalam pencatatan transaksi tersebut dalam laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai lembaga yang mengeluarkan standar akuntansi keuangan. Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mensahkan PSAK 50 dan PSAK 55 beserta revisiannya tentang instrumen keuangan. PSAK 50. Yang pertama, revisi 2006 tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Yang kedua, revisi 2010 tentang penyajian instrumen keuangan. Yang ketiga, revisi 2014 tentang penyajian instrumen keuangan. Selanjutnya, PSAK 55. Yang pertama, revisi 2006 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Yang kedua, revisi 2014 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Yang ketiga, revisi 2010 juga tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Selanjutnya, definisi PSAK 50 dan PSAK 55. Sebelumnya akan dijelaskan mengenai instrumen keuangan. Nah, pengertian instrumen keuangan di sini adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. PSAK 50 dan PSAK 55 revisi 2006 merupakan standar pembukuan yang mencakup pencatatan produk, hasil transaksi keuangan baik bagi lembaga keuangan termasuk bank maupun lembaga non-keuangan. PSAK ini mengacu pada standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard nomor 32 dan 39 sebagai instrumen pengukuran keuangan yang diakui secara global.
Tujuannya untuk menyajikan hasil transaksi kinerja keuangan suatu perusahaan ke publik agar mendapatkan kepercayaan pasar dan investor. Penerapan PSAK ini memiliki tujuan strategis, di antaranya digunakan untuk mengundang investor baik di pasar modal maupun pasar keuangan, serta sebagai regulasi kehati-hatian atau prudential regulation, yaitu mendorong proses harmonisasi penyusunan, analisis laporan keuangan guna mendorong terciptanya disiplin pasar. Pengertian lain dari PSAK 50 dan PSAK 55 revisi 2006 adalah salah satu standar yang paling luas dan kompleks yang dikeluarkan oleh DSAK Indonesia. PSAK 50 dan 55 akan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2010. Diharapkan perusahaan melakukan penyesuaian sehubungan dengan perubahan akuntansi instrumen keuangan. Dokumen tersebut sangat mempengaruhi operasional perusahaan, tidak hanya dalam akuntansi, tetapi mencakup struktur organisasi, teknologi informasi, dan pola pikir sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya, pengertian dari PSAK 50 revisi 2014 tentang instrumen keuangan. Penyajian yang saat ini berlaku mengadopsi hampir seluruh ketentuan dalam IAS 32 Financial Instrument Presentation per 1 Januari 2014. PSAK 50 dimaksud untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyalinghapuskan aset keuangan dengan liabilitas keuangan. Bagi entitas penerbit instrumen keuangan, PSAK 50 memuat panduan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan yang diterbitkan sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen keuangan. PSAK 50 juga mengatur klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan yang diterbitkan, serta menyatakan kondisi-kondisi yang mengharuskan entitas menyalinghapuskan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PSAK 50 melengkapi prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukurannya. Prinsip-prinsip dalam PSAK 50 juga melengkapi prinsip-prinsip pengungkapan informasi terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 60 instrumen keuangan, yaitu pengungkapan instrumen keuangannya. Selanjutnya adalah definisi dari PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan revisi 2014. Nah, tujuan dari PSAK 55 ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Ruang lingkup PSAK 55 ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangannya. Dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksud untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Dalam PSAK 55 ada beberapa indikator definisinya. Yang pertama, ada metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan, dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Yang kedua ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan adalah
pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Yang ketiga, ada nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukurannya. Baiklah, terakhir saya akan menjelaskan tentang PSAK 50 dan PSAK 55. PSAK 50. PSAK 50 ini merupakan adopsi dari IAS 32, Financial Instrument Presentation. Berdasarkan IAS 32, di dalam PSAK 50 ada definisinya, ada pemisahan liabilitas dan ekuitas, ada instrumen keuangan majemuk, ada saham treasury, bunga, dividen, kerugian atau keuntungan, dan ada saling hapus atas aset dan liabilitas. PSAK 50 revisi 2006 baru berlaku tahun 2008 dan ditunda penerapannya tahun 2010. Nah, isi dari PSAK 50 revisi 2006 adalah merubah PSAK 50 akuntansi investasi efek tertentu menjadi mengatur penyajian dan pengukuran. Selanjutnya, PSAK 50 revisi 2006 mengatur tentang instrumen keuangan yaitu dalam penyajian dan pengungkapannya. 3. Perubahan menyeluruh instrumen keuangan dalam PSAK 50 revisi 2006 ini karena sebelumnya hanya mengatur investasi efek tertentu saja, tidak termasuk bentuk instrumen keuangan yang lainnya. Selanjutnya, PSAK 50 revisi 2010 merevisi PSAK 50 sebelumnya mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan yang diterbitkan tahun 2006. Jadi, isi dari PSAK 50 revisi 2010 adalah: yang pertama, PSAK 50 revisi 2010 hanya mengatur tentang penyajian instrumen keuangan. Yang kedua, pengaturan tentang pengungkapan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60, yaitu mengenai pengungkapan instrumen keuangan. Ada ruang lingkup dan definisinya. Ada penyajian, yaitu ada liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham treasury, ada bunga, dividen, keuntungan dan kerugian, ada saling hapus aset dan liabilitas keuangan. Yang ketiga, ada pengaturan baru PSAK 50 revisi 2010 yaitu putable instrumennya, kewajiban menyerahkan bagian aset neto secara prorata saat likuidasi, dan reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas dan sebaliknya. PSAK 50 revisi 2010 ini diadopsi dari IAS 32 versi Oktober 2009. Selanjutnya PSAK 50 revisi 2014. Ada penghapusan pengaturan pajak penghasilan terkait dividen, ada penambahan persyaratan saling hapus aset dan liabilitas keuangan, ada penyesuaian definisi nilai wajar sesuai PSAK 68. Nah, isi dari PSAK 50 revisi 2014 ini yaitu ada tujuannya, ada ruang lingkupnya, dan ada definisinya. Ada juga penyajiannya, ada liabilitas dan ekuitas, ada instrumen keuangan majemuk, ada saham yang diperoleh kembali, ada saham, dividen, kerugian dan keuangan, ada saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan, revisi dari 2013. Selanjutnya, pedoman penerapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 50. Dan selanjutnya ada contoh ilustrasi yang melengkapi tetapi bukan merupakan bagian dari PSAK 50. Nah, teman-teman juga harus mengetahui tujuan dari PSAK 50 ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas, dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Sedangkan prinsip dalam pernyataan ini melengkapi: yang pertama, prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Ada pengungkapan informasi mengenai prinsip tersebut dalam PSAK 50 mengenai pengungkapan
tentang instrumen keuangannya. Ada ruang lingkup PSAK 50 yaitu diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama, kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. Yang ketiga, ada kontrak asuransi. Yang keempat, ada instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi karena instrumen keuangan tersebut mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Yang terakhir, ada instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. PSAK 50 diterapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangannya tersebut. Selanjutnya, PSAK 55. PSAK 55 ini merupakan adopsi dari IAS 39, Financial Instrument, Recognition and Measurement. Berdasarkan IAS 39, PSAK 55 ada definisi dan klasifikasinya, ada derivatif melekat, ada pengakuan dan penghentian pengakuan, ada pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, reklasifikasi, dan penurunan nilai, ada lindung nilai. Nah, PSAK 55 revisi 2006 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pada PSAK 55 revisi 2010, sebelumnya merevisi PSAK 55 sebelumnya mengenai PSAK revisi 2010 ini diadopsi dari IAS 39 versi Oktober 2010. Selanjutnya, pada PSAK 55 revisi 2014, tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, ada pengakuan awalnya, ada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 55. Indikator selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Fitri. Kepada Anissa disilahkan. Baiklah, saya Anissa Fitri, BP 18110039 akan melanjutkan presentasi dari Wulansari, yaitu klasifikasi instrumen keuangan. Definisi instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Yang pertama, aset keuangan. Pada aset keuangan memiliki 4 kategori. Yang pertama, kas. Yang kedua, instrumen ekuitas entitas lain. Yang ketiga, hak kontraktual. Yang keempat, kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Yang kedua, liabilitas keuangan. Pada liabilitas keuangan memiliki 2 kategori. Yang pertama, kewajiban kontraktual. Yang kedua, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Dan yang terakhir, instrumen keuangan ekuitas, yaitu kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya, jenis instrumen keuangan pada PSAK 55. Yang pada tabel pertama, yaitu aset keuangan. 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman diberikan dan piutang. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual.
aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam ketiga kategori di atas. Tabel kedua, liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 2. Kewajiban lainnya. Semua liabilitas lainnya selain daripada liabilitas yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Ketiga, instrumen ekuitas. 1. Instrumen ekuitas biasa. Setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan sejumlah liabilitas. Kedua, instrumen ekuitas majemuk. Instrumen keuangan yang memiliki komponen liabilitas dan ekuitas sekaligus. Dan yang terakhir, instrumen ekuitas sintesis. Pada tabel keempat, instrumen derivatif. Derivatif biasa. Kontrak atau perjanjian yang dimiliki atau yang dinilai memiliki peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain. Yang kedua, derivatif melekat. Komponen dari instrumen campuran atau instrumen yang digabungkan di mana di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif. Dan pada tabel ke-5, instrumen lindung nilai. 1. Atas nilai wajar. Yang pertama, perubahan nilai wajar atas aset. Yang kedua, komitmen pasti yang belum diakui. Yang kedua, atas arus kas. Lindung nilai terhadap ex post variabel arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu terkait dengan aset. Pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Dan yang terakhir, atas investasi neto pada operasi luar negeri. Yang pertama, hal ini sama seperti lindung nilai pada arus kas. Kedua, lindung nilai yang efektif untuk diungkapkan dalam modal ekuitas. Yang ketiga, lindung nilai yang tidak efektif untuk diungkapkan dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir, operasi asing di bidang mata uang asing. Instrumen keuangan pada PSAK 50. Yang pertama, mengklasifikasi. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Yang kedua, instrumen ekuitas. Ketika menentukan instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, ada dua. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. Yang kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Yang ketiga, fitur opsi jual. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual memiliki 5 poin. Yang pertama, memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat entitas likuidasi. Kedua, instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Yang ketiga, seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain memiliki fitur yang identik. Yang keempat, selain kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali. Dan yang terakhir, jumlah arus kas yang diharapkan yang dapat diatribusikan ke instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi, perubahan dalam aset neto yang diakui. Baiklah, selanjutnya saya Igusti Agung Susilawati, BP 18110052 ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan. Yang materi yang akan saya sampaikan yaitu PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan,
dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Baiklah, selanjutnya merupakan ruang lingkup PSAK 55. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan dengan pengecualian kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus memiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk yang pertama, penyertaan pada entitas anak atau entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam sewa. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi kerja. Yang keempat, instrumen keuangan terbitan entitas. Yang kelima, hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi. Yang keenam, kontrak antara pengakuisisi dan penjualan dalam kombinasi bisnis. Yang terakhir, komitmen pinjaman yang diberikan selain dari yang dijabarkan. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan meliputi setiap aset yang menimbulkan hak kontraktual untuk menerima kas atau keuangan lainnya. Liabilitas keuangan meliputi setiap kewajiban kontrak untuk membayar kas atau aset keuangan. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Selanjutnya itu definisi derivatif melekat. Derivatif melekat merupakan komponen dari instrumen campuran atau instrumen yang digabungkan di mana di dalamnya termasuk pula kontrak utama non-derivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas berasal dari instrumen yang digabungkan bervariasi seperti derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh kas yang dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang hasil, dan indeks harga atau suku bunga. Derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif berdasarkan pernyataan ini jika dan hanya jika yang A yaitu karakteristik ekonomi dan resiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan resiko dari kontrak utama. Yang B, instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif. Yang ketiga, atau yang C, instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Dengan kata lain, derivatif yang melekat pada aset keuangan atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang tidak dipisahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran derivatif. Derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva atau kewajiban, yang dimana dicatat dalam neraca sebagai aset atau kewajiban. Yang kedua, setelah pengakuan awal, entitas mengukur derivatif yang diakui sebagai aktiva atau kewajiban pada nilai wajar. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus langsung diakui dalam pendapatan laba rugi. Dan perubahan atas nilai derivatif dicatat melalui laporan laba rugi kecuali net investment hedge. Baiklah, saya Nada Salsabila Arsi, BP 18110057 akan melanjutkan menjelaskan tentang penyajian PSAK 50. Yang pertama, terdapat tujuan. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas dalam PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Informasi mengenai aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut yang terdapat dalam PSAK 60, instrumen keuangan, pengungkapan. Ruang lingkup PSAK 50. Yang pertama, diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali a. penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura, b. hak dan kewajiban pemberi kerja, c. kontrak asuransi, d. instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62, instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham. Yang kedua, diterapkan pada kontrak pembeli atau penjual item non-keuangan yang dapat diselesaikan. Yang A, secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau B, dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau pengguna yang diperkirakan oleh entitas. Pengertian istilah-istilah dalam PSAK 50. Yang pertama, aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang terbentuk a. kas, b. instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, c. hak kontraktual. Yang kedua, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset sesuatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Yang ketiga, instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Yang keempat, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kelima, liabilitas keuangan dan nilai wajar. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban konseptual. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual sesuatu atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penyajian. Yang pertama, liabilitas dan ekuitas. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas, sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Yang kedua, instrumen keuangan majemuk. Penerbitan instrumen keuangan majemuk mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan komponen liabilitas dan ekuitas. Yang ketiga, saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangi dari ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas
entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Yang keempat, bunga, dividen, dan keuntungan. Bunga, dividen, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Yang kelima, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai metodenya disajikan dalam laporan posisi keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.